Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Budi Aryadi. Alhamdulillah hari ini saya ingin eh, berbagi pengalaman ya tentang bagaimana kerja di rumah yang mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi saya mencatat sebuah tema di mana kita punya kerja sampingan itu punya penghasilan 7 juta seminggu ya hanya dengan membuat website dengan WordPress ya. Saya katakan ke teman-teman bahwa ini bukan uh, tidak membutuhkan skill yang luar biasa, harus orang informatika atau ngerti coding gitu ya, karena kita membuat website ini hanya menggunakan template premium. Jadi kita hanya mengutak-atik, kemudian apa-apa yang dibutuhkan itu kita siapkan. Emang iya Mas bisa dapat 7 juta. Ya saya sudah hampir 4 tahun mendalamin ini ya. Memang tidak selalu absolut 7 juta, tapi paling enggak kalau saya bandingkan dengan beberapa website itu saya biasanya antara 3 sampai dengan 10 juta tergantung gimana tingkat kesulitan. Nah, kita compare dari mana angka ini ya. Saya ambil data itu yang pertama adalah dari freelancer ya. Saya biasanya nentuin sebuah nilai project itu dari sini. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke freelancer, di sini ada freelancer ya. Satu sumbernya adalah freelancer. Cara saya nentuin harga. Oke, ini kita buang aja. Nah, kalau teman-teman dapat project lokal, kalau saya sering mainnya di project lokal, tidak di sini. Ini hanya untuk saya ngambil harga ya. Yang pertama adalah di freelancer. Kalau teman-teman ketik WordPress template ya, itu buat website itu antara ada yang nawarin 250 sampai dengan 750 US ya. Ada yang minta 130 WordPress biasanya dia ada tulisan WordPress gitu ya. WordPress ya. Tergantung tingkat kesulitannya ya. Tergantung tingkat kesulitannya. Jadi ini sebuah acuan ya teman-teman untuk nentuin harga. Biasanya sih kalau saya tuh rata-rata kalau sebuah website itu saya biasanya include itu domain plus hosting ya, kemudian plus konten. Ya, makanya harganya bisa ketemu 7 juta. Biasanya saya dengan konsumen juga buka-bukaan aja ya bahwa kalau di sini harganya segini, ya ada yang 750, nah ini ada real estate ya. 250 sampai dengan 750. Yang kedua saya bandingin juga dengan 1000 Lancer ya. Kalau teman-teman di Indonesia itu 1000 Lancer itu biasanya dia buka kalau di sini tadi dia antara 250 sampai dengan 750 US. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah di 1000 Lancer. Ya, 1000 Lancer ini lokal ya, Indonesia ini. 1000 Lancer ini dia pasang harga untuk buat website perusahaan. Ya, ini dia mulai dari 5 juta. Dia mulai dari 5 juta. Nah, yang ketiga saya biasanya ngambil patokan itu adalah di Fiverr. Saya ngambil patokannya itu yang ketiga adalah di Fiverr. Di Fiverr itu untuk sebuah website yang responsif ya,
itu antara 150 sampai dengan 950, antara 150 dolar ya, antara 150 dolar sampai dengan 950 dolar ya. Ini jasanya saja ya. Makanya saya katakan ke teman-teman, biasanya saya ngajukan ke penawaran ke owner itu antara 5 sampai dengan 7 juta ya. 5 sampai dengan 7 juta kita ngerjainnya itu, kalau saya itu biasanya 14 hari. Tapi real kerjanya itu sebenarnya antara 3 sampai dengan 5 hari ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian saya memilih sebuah template WordPress tidak di custom sendiri ya. Jadi saya sumber templatenya itu saya biasanya ngambil dari sini teman-teman, dari Evanto ya. Jadi saya belinya itu di Tempores ya. Di sini saya pilih yang cocok. Biasanya saya ajukan ya. Jadi saya beli di sini ya. Saya beli di sini, kemudian saya ajukan ke ownernya ya. Jadi belinya di sini. Jadi kita nggak berdebat sama yang punya website kok tampilannya jadi kayak gini. Memang kita sudah ada visualnya. Saya belinya di sini. Belinya di sini ya. Kalau teman-teman lihat harganya itu antara 39 sampai dengan 59 ya. Jadi Tempores itu ini rank harganya antara 39 sampai 39 US ya, sampai dengan 60 US per satu template ya, per satu template. Oke teman-teman, saya langsung aja bagaimana cerita buat websitenya ya. Yang pertama yang harus disediain satu adalah domain tambah hosting. Ya, domain tambah hosting ini kalau di Indonesia banyak ya. Saya biasanya pakai rumah web ya. Saya biasanya ngambil kalau untuk yang paket 7 jutaan tuh saya ngambilnya yang setahunnya itu sekitar 650.000 ya. Oke. Yang kedua adalah template, itu rata-rata saya beli antara 56 US ya. Kemudian baru kita lakukan ya. Oke. Nah, setelah saya punya dua hal ini, kita langsung beli ya. Saya sudah beli. Ini sudah saya beli ya, kemudian kita download ya. Nah, kalau sudah di-download baru kemudian kita lakukan install ya. Kemudian tahapannya beli template. Kemudian yang kedua adalah install WordPress di hosting. Ini sudah, oke, ini sudah ya. Sudah kita download juga. Kemudian kita di tahapan ini, install WordPress. Kemudian setelah install WordPress adalah install template WordPress. Kemudian yang keenam adalah modifikasi sesuai kebutuhan. Oke. Sekarang kita mulai dari sini. Saya anggap teman-teman sudah punya domain hosting ya, sudah punya cPanel ya. Kemudian kita akan lakukan install ya, misalnya oke. Saya sudah masuk. Nah, biasanya teman-teman harus masuk cPanel ya, kita mau lakukan install WordPress ya di hostingnya. Nah, kalau sudah diinstal,
kalau sudah login maksud saya ya, jadi kita masuk ke ini ya. Ini masuk cPanel jadi teman-teman. Oke. cPanel ini kita dapatnya dari teman-teman dapat domain dan hosting beli. Kemudian kita install di sini. Kita install. Oke. Oke, ini kita klik install. Ini kosongin ya sesuai domain. Ini kita pilih sesuai domain. Sini kita kasih slogannya, misalnya apa ya slogannya? Saya cari dulu. Oke, ini kita biarin. Ini domainnya kita pilih. Ininya dihapus saja biar dia di halaman pertama ya, karena ini kan halaman belum ada websitenya. Pertama, teman-teman ketika udah dapat website, domain sama hosting baru seperti ini ya. Kemudian kita mau install, oke, kita kasih usernya, kita masukin bahasanya Inggris. Oke, ini kita biarin aja. Kalau sudah kita langsung install. Oke, tahap 1 kita sudah lewati ya. Tahap 1 kita sudah lewatin. Install WordPress sudah selesai. Nah, kemudian kita coba dulu websitenya ya. Kita coba dulu websitenya. Tampilannya udah seperti apa. Ini kita refresh. Ini belum ada uangnya kalau seperti ini ya, teman-teman. Oke, tampilannya masih kayak gini, masih cupu banget gitu ya kan. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita mau nginstal plugin. Jadi kita di sini skillnya, bagaimana kita menginstal template-nya WordPress yang berbayar. Oke. Nah, kita harus buka template kita. Ya, kita harus buka template kita tadi yang sudah kita download. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah pelajari dulu cara nginstalnya, karena tidak semua template itu nginstalnya sama ya. Kita punya perlakuan sendiri-sendiri. Kebetulan untuk yang kali ini saya sudah buka ya. Seperti ini kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Oke. Kita mulai dari mana? Yang pertama adalah install tema ya, install tema. Maksudnya dari mana? Dari appearance ya. Jadi kita klik di sini. Kita pilih appearance, kemudian pilih tema. Oke, kemudian ikutin aja langkahnya ya. Kemudian add new, kemudian upload ya. Kemudian add new, kemudian add new, kemudian upload theme ya, kita pilih filenya yang mana. Kita tadi sudah download, teman-teman simpennya di mana ya. Nanti kalau teman-teman mau buat latihan bisa komen di komen ya, bilang kirimkan, Mas saya pinjem template-nya dong untuk latihan, boleh, nanti saya kasih. Saya punya 2 template premium ya, biar untuk latihan ya, biar punya pendapatan lain-lain lah gitu ya kan. Oke, saya simpen di mana ya, saya simpen di oke, di sini di versi 2020. Oke, ini saya ambil. Oke, saya upload, kemudian saya install. Kita tunggu proses installnya. Kalau sudah sukses, kemudian kita lakukan activate ya. Kita lakukan activate ya. Sampai di sini apakah sudah ada efek ya? Sampai di sini apakah sudah ada efek? Belum ya, malah ngeblank. Oke, masih seperti ini. Padahal kita punya target ya, punya target itu nanti bentuknya kayak gini websitenya ya. Ini sebelumnya. Jadi ketika kita milih-milih template kan kita ada demonya ya. Kita lihat dulu reviewnya.
Nanti websitenya akan jadi seperti ini ya. Jadi ini masih di marketnya. Kita misalnya mau pilih yang mana ya? Yang ini deh. Nanti kita pilih yang ini. Kita targetnya mau jadi seperti ini ya. Websitenya nanti jadinya seperti ini. Sangat mewah banget ya websitenya. Ini kalau coding manual lumayan berdarah-darah ya. Tapi kalau teman-teman mau telaten, lihat video ini pelan-pelan, insya Allah bisa punya skill tambahan ya. Apalagi di masa COVID kemarin, kita memang harus punya skill-skill tambahan ya. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke sini. Ini kita tutup aja biar nggak berat. Oke, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kemudian tadi masih nginstal WordPress tapi belum selesai. Oke, ada dua cara. Kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah sampai di cara di sini. Nah, yang kedua kita akan menginstal plugin ya. Kita akan menginstal plugin apa saja. Ini yang diinstal. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian kita cari plugin. Kita cari plugin. Apa katanya? Menginstal apa aja? Kontak Form 7 sama Redux Framework. Ya, ini dia rekomendasiin ini. Kita langsung install aja. Kontak 7. Kemudian kita install. Oke. Oke, ini kita install semua. Install. Oke, semuanya kita install yang diminta itu ya. Kemudian install. Ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menjalankan template yang berbayar tadi ya. Nah teman-teman, ini kalau di website resminya malah nggak dibahas sedetail ini ya. Makanya saya ingin share ke teman-teman buat nambah skill baru ya. Nggak usah minder karena ini harus orang informatika atau orang yang pernah kuliah di informatika atau SMK. Oh enggak, ini cuman ilmu-ilmu umum ya, bisa dipelajari. Mudah-mudahan ini sudah. Kemudian ini ya, ini kita install semua. Ini kita install lagi. Kita install lagi. Install pluginnya ya. Oke, coba kita udah cek semua. Kalau sudah kita pilih semua. Kita pilih semua.
Kemudian kita pilih activate ya. Kita aktifkan semua. Oke. Oke, sudah diinstal. Oke, ini kita biarin ya. Kita balik lagi ke perintahnya tadi. Ini sudah diinstal, plugin sudah, oke, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kan kita masuk ke sini tadi, ke plugin, oke. Ada 7 dia yang mensyaratkan itu. Oke, slide kalau ini kita biarin, udah biarin aja. Oke, kita ke manualnya lagi. Setelah itu kita akan melakukan demo ya. Kalau websitenya kan harus ada demonya. Jadi konsepnya adalah dari yang udah ada ini, yang sudah ada ini, nanti kita lakukan modifikasi. Jadi makanya kalau sudah install WordPress, install template, jangan lupa demonya juga diimport ya. Jadi nanti kita tinggal modifikasi. Jadi kerjanya lebih cepat. Terus caranya gimana? Caranya masuk ke tools, kemudian oke, sebentar. Kita masuk ke tools, import ya. Tools, import. Oke, kita pilih WordPress install now. Nah, kita akan mengimpor data dari template ya. Jadi biar websitenya kalau belum diimpor kan dia masih kosong, tidak ada data ya. Makanya kita harus import ya, biar nanti websitenya itu langsung udah ada data. Kemudian datanya itulah yang kemudian kita lakukan perubahan ya. Ini kan masih kosong nih. Masih kosong, nggak ada datanya ya. Kosong blong gitu. Sementara kalau yang target kita tadi adalah websitenya itu udah jadi gitu. Kita tinggal ganti-ganti aja tulisannya gitu. Lebih cepat seperti itu gitu. Oke, kita import datanya dari mana. Oke, kita baca lagi ya. Nah, ini data export. Oke, saya pakai yang dark version. Kita ambil yang sebentar. Ini harus nggak boleh ngawur ya. Nggak boleh ngawur. Kita ambil demo konten XML ya. Jadi filenya ini file. Oke, kita ambil data export, kita ambil yang dark. Nah, ini demo konten, open, kemudian import. Ya, kita ambil dari template yang disediakan. Oke, dia minta user mana yang menggunakan ini ya kan. Kemudian download import attachment, submit. Oke. Kita tunggu proses impornya. Kita tunggu proses importnya. Ya, jika sudah sukses maka dia akan tampil seperti ini ya. File-file yang sudah diimport. Kemudian have fun. Oke.
Kita masuk, kemudian kita baca lagi, ya. Kalau sudah, kita masuk ke WordPress, import plugin, demo, oke. Attachment tools sudah, ini sudah kita lakukan, ya. Kemudian install now, ini juga sudah, ini sudah. Oke, kemudian kita masuk ke go to import export, kemudian kita pilih ini ada cara lain ya, sorry. Ini kita biarin dulu. Sudah. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya sudah ada apa belum ya. Reload. Kita lihat hasilnya sudah apa belum. 1, 2, 3, oh berserakan ya, masih berserak. Oke, kita baca. Ini filenya apa ya? Ini filenya import. Oke. Export. Kita ke setting dulu deh. Kita ke setting. Kemudian reading. Oke, di sini static ya. Di sini saya pilih yang video dub. Video dub, kemudian di sini video dub juga. Kemudian save. Oke. Kita coba lagi. Reload. Kita coba lagi websitenya, kita panggil lagi. Apakah sudah benar tampilannya? Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, masih berserak ya. Kita lihat lagi salahnya di mana. Klik import, theme option txt, copy theme. Jadi ini ada langkah yang kurang ya. Import theme, go to import export. Kemudian masuk import. Oke, kita coba. Di sini tools. Import export. Sorry. Ya, kita harus melakukan setting ya. Kita harus melakukan setting temanya ya. Oke, kita masuk ke sini. Di sini ada Anake option ya, kemudian import export. Ya, di sini ada from file. Ya, kita baca lagi. Yang diambil apa? Yang diambil itu adalah file Anake option from file. Berarti kita ambil di sini. Sorry. Oke, ini ya. Ini kita copy semua theme optionnya. Ini kita copy semuanya. Kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita import. Oke, kita coba lagi, refresh. Satu, dua.
masih berserak ya. Kita balik lagi ke tools, import, kemudian kita masuk ke importer, kita pilih yang kedua, kita pilih template yang kedua itu like version, kemudian demo content, open, kemudian kita upload. Jadi ada dua demonya, mungkin karena belum masuk semua ya datanya. Oke, ini kita pilih yang ini usernya, kemudian submit. Oke, have fun. Oke, sudah. Kita coba lagi. Biasanya kita ngutak-ngatik tema ini bisa sampai 2 jam ya. Kalau saya di awal-awal memang kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang pekerjaan kita itu memang harus telaten ya. Ini bukan pekerjaan sulit-sulit kali, bukan juga pekerjaan mudah. Yang penting kita mau telaten. Oke, belum jadi juga, kita cari. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan template ya. Di sini ada demo importer. Nah, kita kan udah punya dua tuh ya. Kita mau aktifkan yang mana? Yang dark atau yang light? Saya misalnya aktifkan yang dark ya. Oke, kemudian oke. 60%. Tadi masih berserak ya. Karena ini belum diaktifkan. Jadi semua kita akan mengutak-atik kontennya itu nanti dari sini ya. Akan otak-atik kontennya dari sini. Oke, sudah aktif, kemudian sudah diimpor, kemudian kita save. Kita lihat tampilannya ya. Sudah di save. Oke, ini tampilan sebelum digunakan tadi. Kemudian kita reload. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, ini masih jelek ya. Nanti bisa kita ganti. Oke, ini kita bisa perbaiki. Oke. Kita misalnya pilih yang sebelahnya tadi misalnya. Import, oke. Kita lihat lagi tampilannya, reload. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3. Nah, udah ganti ya. Udah ganti. Oke. Nah, kalau kita mau ngubah menunya, itu bisa dari setting, kemudian tools, minta appearance, bisa dari menu sini. Kita bisa dari menu. Ini kan ada dua nih ya kan. Kita mau ubah. Nah, ini ada dua. About-nya ada dua. Ini kita remove yang satu. Kita remove ya. Oke, kemudian kita save. Jadi kita ngubahnya jauh lebih mudah ya. Ngubahnya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang saya katakan ke teman-teman, kerjaan kita jadi pendek ya. Setelah yang ini tadi tahapannya sudah beli domain, sudah beli hosting, sudah beli template ya kan. Sudah install WordPress-nya, install template-nya, baru kita di sini yang saya katakan di sini pengalaman saya di sini kita kerja 5 hari deh. Ya, 5 hari. Ya, 5 hari
Kemudian ya bersih-bersih, kalau katakanlah saya 7 juta, ya bersih-bersih 5 juta lah gitu ya. 5 juta lah. Alhamdulillah gitu ya, kita bisa kerjain 1 minggu ya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman udah enak ya. Jadi misalnya saya mau ngubah nih, mau ngubah tampilannya gitu ya. Mau ngubah tampilannya, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau tadi kan saya yang video dark ya. Nah, ini pakai yang WP Builder. Ya, di sini konsepnya WYSIWYG banget. WYSIWYG itu apa? What you see is what you get. Jadi apa yang Anda lihat tuh kita langsung bisa ubah. Ya. Ya, jadi kita tinggal ngoprek aja. Ini saya kasih pendeknya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari lebih detail. Kalau udah sampai di sini mah udah lebih gampang ya. Ini kita back end editor. Oke, kita edit. Ya, ini jadi teman-teman bisa ngedit di sini. Ya, bisa ngedit di sini pelan-pelan. Nah, ini kita ubah pelan-pelan. Oke, nah ini bisa diubah, semuanya bisa diubah. Nah, ini udah tinggal ngubah-ngubah aja. Ya, misalnya ini, misalnya ya, portofolio mau diubah. Kemudian ini mau diubah. Tinggal diubah aja. Diutak-atik ya. Kerjaan kita ya 5 hari itu ya ngubah-ngubah ini. Ya, ngubah-ngubah ini. Jadi memang teman-teman harapan saya apa? Harapan saya teman-teman dapat satu skill baru lah ya, satu skill baru. Terima aja dulu, nggak usah mahal-mahal. Kalau saran saya sih nggak usah mahal-mahal. Ya yang penting katakanlah kalau saya bisa 5 hari, teman-teman bisa 2 minggu, ya nggak apa-apa gitu ya. Belajar ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah like atau mau template saya, jadi silahkan ketik bawah, di bawah ketik aja, kemudian nanti kirim emailnya, nanti saya kirim linknya secara pribadi ya. Mudah-mudahan video saya sangat bisa membantu teman-teman ya. Saran saya adalah jangan takut untuk memulai ya. Saya dulu juga karena ini kerjaan sampingan ya, selain kita punya usaha atau kita kerja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Budi Aryadi. Buat teman-teman yang butuh template-nya, silahkan subscribe ya, kemudian komen, tulis emailnya ya, nanti saya kirim ke emailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.